Halo, Subur! Mas Hotel. Subur! Woi, Subur! kagetin aja lu. Kamu kira saya pernah datang ke rumah kamu mau ngapain? Kamu mau ke rumah saya mau membuli saya kan? Saya tahu di belakang kamu siapa. Mas Hotel, Gue bosen sama lu. mulai dari kemarin saya dibully. Mati lu, hancur lu. Dibully sana, dibully sini. Emang kamu berani? Saya tidak takut. Saya nggak takut. Oh kampret lu. Kalian sok-sok bully saya. Emang tahu kalian gaya nyemprot saya? Ini gaya kamu kan? Bilang SOP. SOP itu menyangkut banyak hal. Butuh dana besar. Saya butuh duit 1 triliun. Uangnya dari mana? Hartamu akan habis. Saya butuh duit 1 triliun. Uangnya dari mana? Yang ngamen. Emang gue pikirin Dari mana duitnya? jual ginjal. Ayo semuanya ngomongin. SOP itu standar operasional prosedur. Kamu tahu kan? Kalau bengkel kaki lima kayak kita, Emang kita lagi ngurusin apa? itu dana besar. Duit gue hilang. Uangnya dari mana? Ngasong. Emang gue pikirin. Mau Anda patungan? Mau. Saya bilang SOP itu demi apa coba? Demi Petra. Demi Tuhan! Demi apa coba? Demi Tuhan! SOP. SOP apa ya SOP? Sop buntut kah? Wah. Sop ayam kah? SOP kalau sepengetahuan saya sih ini untuk SOP ini standar operating prosedur yang menyangkut banyak hal teman-teman. Kalau ngomongin SOP loh ya, kalau bengkel kaki lima yang ngecatnya di tengah hutan kayak saya, wah mumet besti. Rugi miliatan. Kalau SOP itu kan bisa harus standar prosedur ya, mulai dari alat yang kita pakai dalam pengerjaan, bahan, tempat, apalagi waktu pun juga wajib SOP teman-teman. Karena kemarin video dari Lekmat Sotil itu menonjolkan SOP, ini pengerjaannya harus SOP. Wah susah ya kalau kita masih kaki limaan seperti gini, mengucapkan SOP itu memang berat ya, terkecuali ada garis besar SOP di bahan atau SOP di alat misal, itu masih bisa ditoleransi teman-teman. Kalau SOP bilang SOP aja, nah itu menyangkut banyak hal. Mengapa menyangkut banyak hal dan butuh dana miliatan mat. Misal kita tempat harus SOP lah, tempatnya kayak kita gini kaki lima, ngecatnya tengah hutan ya, minimal tempatnya open tomat spregan alat semisal spregannya harus jutaan tomat kudu ono regulatore iya kan. Nah, terus duitnya oleh di tomat nek muni SOP ngecat tengah alas koyok ngene, mbok seneng to koncone iki balak-balik didayoi BRI mat. Kali ini kita gak ngomongin SOP ya, karena berat wis. Kita gak bahas SOP. Yang penting kita kerja sesuai urutan. Dah, kita gak usah bilang SOP-an lah. Di sini kita gak nge-react lagi video Lekmat Sotil. Udah kita abaikan aja. Ini di sini kita ada garapan teman-teman. Di sini ada garapan yang sempat antri kemarin. Ini kita ada project cat full body dari Honda Tiger, dan untuk beberapa body ya, untuk beberapa body kemarin udah kita epoksi, sempat kita videokan ya kemarin untuk epoksi. Lalu untuk bagian tangki ini menyusul kemarin kita epoksi juga, dan untuk epoksinya ini memang kita diamkan lama ya, kita diamkan lama kisaran 2 hari. Untuk bagian bodi belakang ini hampir 1 minggu. Dan di sini kita akan sedikit berbagi tips ya buat teman-teman, bagaimana sih kita ketika mendapatkan project warna cerah seperti gini, warna putih ya kebetulan yang kita kerjakan ini, supaya mendapatkan hasil yang bersih, rapi. Karena mengingat untuk pengerjaan warna putih seperti gini, wah dituntut banget kita harus benar-benar teliti di tingkat kebersihan tempat misal, lalu dari alat
spray gun yang kita gunakan memang harus kita sterilkan teman-teman. Jadi untuk di video kali ini kita akan sharing sedikit buat teman-teman supaya pengecatan teman-teman warna-warna cerah putih seperti gini bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan SOP. Keliru. Sesuai yang teman-teman harapkan teman-teman. Nanti malah diserang tetangga sebelah nanti kalau bilang SOP. Oke, di sini untuk cat putih yang kita gunakan, di sini kita gunakan cat jenis PU teman-teman. Untuk pengaplikasiannya di sini memang untuk cat putih seperti gini dia cenderung agak lambat menutup ya, walaupun yang kita gunakan cat PU seperti gini. Ini untuk ngomongin flash off, kita semisal tembak dari bodi belakang, lalu kita lanjut ke bagian yang lain, istilahnya kita estafet. Nah jedanya kurang lebih itu teman-teman, kita tembak bagian bodi belakang sampai tangki semisal, lalu kita ulangi lagi start dari bodi belakang ke tangki, semisal itu 2 lapis teman-teman. Setelah kita aplikasikan ini untuk medianya, kita karantina dalam ruangan teman-teman, kita amankan karena ini media yang berwarna putih bersih. Jika ada debu yang menempel, wah mumet coy. Ini kita diamkan dulu teman-teman, ya kisaran di 1 sampai minimalnya 2 jam karena ini cat PU. Lalu bisa kita naikkan ke finishing clear coat. Ini untuk 2 layer aja ini udah menutup untuk warnanya teman-teman, untuk warna putih. Karena untuk warna putih ini ya memang gitu ya, untuk daya tutupnya agak lambat atau agak kurang bagus, apalagi menggunakan cat jenis NC. Selain ngomongin tempat yang kita buat untuk ngecat warna cerah seperti gini maupun alat yang memang harus steril, di sini untuk catnya sebelum kita masukkan ke dalam spray gun itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Usahakan cat maupun clear itu teman-teman saring dulu sebelum kita masukkan dalam spray gun. Oke, di sini untuk finishing clear coatnya di sini kita gunakan clear dari Nikon 3100 yang fast dry. Clear ini sudah sering saya bahas ya. Ini clear bisa buat kita kejar tayang. Di sini untuk ngomongin rasio, kita gunakan 41 untuk thinner, kita kasih di kurang lebih 35% teman-teman. Nah, kenapa kita kasih thinner yang agak banyak? Ya nggak tahu. Karena sering saya bahas ya kemarin-kemarin tentang pembahasan clear ini. Kita kasih thinner yang agak banyaknya tujuannya supaya flow time atau daya lumer ke panel untuk clear ini bisa cenderung lebih lambat teman-teman. Apalagi kita ngaplikasikannya cuaca yang terik semisal. Nah itu thinnernya memang kita harus sesuaikan dengan cuaca, semisal kita gunakan clear yang memang cepat kering seperti gini. Dan untuk pemilihan thinner, usahakan gunakan thinner PU teman-teman yang slow dry. Kan clear ini cepat kering, jadi untuk daya lumer ke panel itu agak cepet ya. Jadi untuk pengaplikasiannya mulai dari lapis pertama dan lapis kedua dan seterusnya usahakan langsung jadi. Istilahnya langsung jadi gitu. Semisal di lapis yang terakhir itu semisal kurang flat, semisal atau masih ngejeruk, itu usahakan langsung kalian buat flat teman-teman. Kenapa? Karena nanti setelah clear itu mengalami pemuaian untuk thinnernya atau istilahnya udah agak kering, dia gak mau gerak lagi teman-teman. Kalau semisal kita gunakan clear yang daya flow time-nya bagus, itu clearnya bisa rata sendiri. Beda lagi dengan clear yang tergolong fast dry seperti gini, memang untuk pengaplikasiannya usahakan langsung bener-bener jadi. Dan di sini untuk trik lagi atau tip lagi ya buat teman-teman, jika teman-teman mendapatkan project warna cerah putih seperti gini, ini memang ada segelinting teman-teman tukang cat yang ada yang belum tahu ya. Jika pemilihan clear untuk pengecatan warna-warna cerah seperti gini, usahakan pilih clear yang tergolong bening teman-teman. Kenapa? Ya jelas lah kalau kita nge-clear, maksudnya kita menggunakan clear yang tergolong kurang bening, kita timpa di atas cat putih seperti gini, nanti malah untuk cat putihnya itu berubah warna. Nah, kok bisa? Ya bisa lah, nanti untuk cat putihnya malah cenderung ke kuningan, lalu ke semu-semu biru. Itu
kembali lagi ke faktor clear yang kita pakai teman-teman. Jadi usahakan clearnya gunakan sebening mungkin. Ini ngomongin teknik aplikasi ya seperti biasa, karena ini gak ada stripping, gak ada apa, gak ada hambatan, dah gas kita gunakan one visit aplikasi atau one play attack aplikasi. Kita start dari A ke titik B, kita ulangi dari titik A ke B, finish. Kita aplikasikan sebanyak 2 lapis. Spread gun kita buka full semua, pattern kita buat full, lalu jarum kita buka full, angin menyesuaikan, udah tidak terlalu gede, tidak terlalu kecil, udah gas. Kurang lebih kita main di 2 bar teman-teman. Nah kurang lebih seperti gini one visit. Oke, kita relax dulu, kita kasih musik yang sahdu, kita amati dan kita lihat bareng-bareng untuk hasil akhir di proyekan pengecatan warna putih yang memang dibutuhkan hasil yang sebersih mungkin teman-teman. Lanjut musik Bano, lanjut. Tarik ses. Semongko. Oke, setelah pengaplikasian selesai di kisaran jeda 1 jam, memang clear ini cepat kering ya. Jeda 1 jam udah kita bisa pegang-pegang seperti ini teman-teman. Dan ini untuk pengaplikasiannya kita aplikasikan di jam setengah 4 sore teman-teman. Jadi memang untuk clear yang cepat kering seperti gini, biasanya saya mengaplikasikannya pagi atau enggak itu sore hari teman-teman. Kenapa? Karena untuk clear yang cenderung cepat kering seperti gini, jika kita aplikasikan di cuaca yang terik, nah itu mungkin untuk daya lumer ke panel untuk clear yang tergolong cepat kering seperti gini, dia agak cepat teman-teman, dibandingkan kita aplikasikan di suhu yang cenderung agak tidak terlalu panas. Jadi untuk masa lumer ke panel untuk clear ini lebih baik. Oke, seperti gini untuk glossy-nya dari clear ini warna putih ya. Jadi untuk clear-nya tidak terlalu terlihat, beda lagi dengan warna-warna gelap. Dan untuk clear ini memang rencananya ini saya buat clear dasar ya. Nanti istilahnya besok atau lusa kita akan sanding, lalu kita akan tempel stripping hologram seperti gini teman-teman. Nah seperti gini. Jadi kemarin ada yang bertanya ya, gimana sih kalau semisal stripping hologram seperti gini kita timpa clear di atasnya, apakah aman? Karena stripping hologram seperti gini dia tipis banget teman-teman, dibandingkan stripping original walaupun KW itu masih tebel. Kalau hologram seperti gini dia tipis banget teman-teman. Jadi kalau ada waktu nanti saya buatkan videonya teman-teman, videonya untuk proses flow coat pada media body set ini dengan kita timpa clear di atas stripping hologram seperti gini. Oke, seperti gini. Ini udah kering ya, kita amati di luar ruangan sebentar, mumpung cuacanya masih ada cahaya. Jadi seperti gini teman-teman, ketika warna ini di luar ruangan, jadi sesuai dengan yang saya sampaikan ya. Jadi untuk warna putihnya ini tidak berubah, tetap bersih ya putihnya, tidak ke semu kuning atau ke semu biru. Ini memang kita untuk pemilihan clearnya kita perhitungkan teman-teman. Dan untuk kebersihan dari panel yang kita cat warna putih ini kita dapatkan seperti ini. Ini udah sore ya. Nah seperti gini, menurut saya ini udah bersih banget. Insya Allah besok atau lusa kita buatkan video tentang pengaplikasian flow coat di atas
stiker hologram atau stripping hologram teman-teman. Nah ini ada kucing. Wah. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya balas teman-teman, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye-bye.